Assalamualaikum, selamat datang di channel Info Minang, informasi seputar Tanah Minang, Sumatera Barat. 8 fakta unik Masjid Raya Sumatera Barat yang harus Dunsana ketahui. Kali ini kami ingin nge-share informasi menarik dan harus Dunsana ketahui tentang Masjid Raya Sumatera Barat. Pasti semuanya pada tahu Masjid Raya Sumatera Barat itu di mana. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Masjid terbesar di Sumatera Barat. Masjid yang terbesar di Sumatera Barat pasti udah tahu ya, namanya Masjid Raya Sumatera Barat, dan tepatnya adalah di jantung ibu kota Sumatera Barat, yaitu Padang. Nah, fakta unik yang kedua, arsitektur modern khas Minang. Arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong. Jika dilihat dari atas, masjid ini memiliki 4 sudut lancip yang mirip dengan desain atap rumah gadang, hingga ukiran Minang dan kaligrafinya pada dinding bagian eksterior masjid. Nah, fakta unik yang ketiga, rancangannya adalah rancangan dari Rizal Muslimin. Arsitektur Masjid Raya Sumatera Barat memakai rancangan yang dikerjakan oleh arsitek Rizal Muslimin. Ada yang tahu nggak sih? Ternyata untuk rancangan arsitektur Masjid Sumatera Barat ini diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara pada tahun 2007. Nah, dari sekian ratus banyaknya orang itu loh, banyak banget. Yang terpilih di antara sebanyak itu tim juri ketuai oleh sastrawan Wisran Wahid, yaitu yang ditunjuk adalah Rizal Muslimin. Hebat banget ya, salut, good job. Nah, fakta yang keempat, tahan gempa hingga 10 skala Richter. Wow, amazing. Jadi ini kekuatan gempanya 10 skala Richter tuh nggak akan, tapi ya Allahu alam ya, kita nggak tahu. Jadi, konstruksi bangunan dirancang menyikapi kondisi geografi Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa berskala besar, sehingga dibangun dengan struktur dan desain konstruksi yang kuat, anti guncangan, sehingga diharapkan aman dari guncangan gempa hingga 10 skala Richter. Mantap nggak tuh? Masjid Raya ini fungsinya tidak sebatas rumah ibadah. Nah, jadi ingat, ternyata Masjid Sumatera Barat ini gak hanya untuk tempat ibadah, namun juga bisa dijadikan sebagai shelter lokasi evakuasi tsunami dengan memanfaatkan lantai 2 dan lantai 3-nya. Ya begitulah, bisa banyak untuk menampung banyak massa. Fakta unik yang kelima, mulai dibangun 21 Desember 2007 dengan perkiraan dana 507,82 miliar. Amazing. Wow. Duit dari mana itu? Keren. Mantap. Masjid ini masih dalam tahap konstruksi. Sejak peletakan batu pertama pada 2007, 21 Desember. Pembangunan dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dari provinsi. Pengerjaan pembangunan masjid ini telah melewati beberapa tahap. Nah, tahap pertama untuk menyelesaikan struktur bangunan menghabiskan waktu 2 tahun sejak dimulai pada awal tahun 2008. Tahap kedua pada tahun 2010 dilanjutkan dengan pengerjaan ruang sholat dan tempat wudhu. Tahap ketiga pada tahun 2011 meliputi pemasangan keramik, lantai, dan eksterior masjid. Tahap selanjutnya adalah tahap keempat, dimulai pada pertengahan 2012 untuk menyelesaikan ramp teras terbuka yang melandai ke jalan. Selanjutnya tahap kelima, pada tahun 2014 meliputi pengerjaan interior kubah dan penyelesaian ramp yang digunakan sebagai jalur evakuasi. Tahap ke-6 memasuki pertengahan 2016, penyelesaian fasad dan lantai masjid dilanjutkan.
Selanjutnya, fakta unik ke-6, mampu menampung 20.000 jamaah. Masya Allah. Masjid tersebut mampu menampung sekitar 20.000 jamaah dengan rincian lantai dasar masjid menampung 15.000 jamaah. Lantai 2 dan 3 sekitar 5.000 jamaah. Selanjutnya, fakta unik ke-7, luas lahan 40,98 hektar, luas bangunan 18.091 meter persegi. Luas banget ya tempatnya. Kira-kira kebayang gak tuh seberapa luas lahan untuk Masjid Sumatera Barat ini? Nah, tempat ibadah ini setelah selesai akan dapat menampung total 20.000 jemaah. Dibangun pada lahan seluas 40,98 hektar, sedangkan bangunan utama masjid seluas 18,91 meter persegi. Dengan dana pembangunan total diperkirakan 507,82 miliar. Itu uang semua loh, bukan daun. Nah, menurut rancangan, kompleks bangunan akan dilengkapi pelataran, taman, menara, ruang serbaguna, fasilitas komersial, dan bangunan pendukung untuk kegiatan pendidikan. Selanjutnya, fakta unik ke-8 yaitu dibuka pada 7 Februari 2014. Jadi, untuk mengawali tahun 2014, pemerintahan Turki mengirimkan bantuan karpet permadani untuk mendukung penyelenggaraan ibadah seiring kerjasama yang dibangun oleh pemerintahan provinsi. Sholat Jumat perdana menandai pembukaan Masjid Raya Sumatera Barat untuk sholat rutin pada 7 Februari 2014. Maka dibuka untuk umum dengan frekuensi terbatas karena belum rampungnya fasilitas listrik dan air bersih. Jadi masih dibatasi pada saat itu. Masjid Raya Sumatera Barat untuk kali pertamanya digunakan sepanjang malam bulan Ramadan. Nah, sekarang udah tahun 2019 dan sekarang Sumatera Barat itu udah bagus banget masjidnya. Masjid Raya Sumatera Barat di tahun ini, di tahun 2019, benar-benar sudah bisa untuk dipakai sholat tarawih dan sholat berjamaah di sholat-sholat lainnya. Nah, itulah informasi menarik tentang 8 fakta unik Masjid Raya Sumatera Barat yang harus Dunsana ketahui. Oke Dunsana, sekian dulu ya ulasan kami kali ini. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk like, share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum, bye.